Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita di dalam ibadah online dalam acara doa 10 hari kepenuhan roh dari Gereja GPDI Ayam Muruk dan Cabang Tugu. Kita mempersiapkan diri kita untuk kita boleh menikmati kemurahan Tuhan lewat rohnya yang senantiasa menghidupi dalam kehidupan kita. Kita angkat satu pujian, Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Rohmu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih
hamba-Mu. Haleluya, 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 kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, semata-mata hanya oleh karena belas kasihan-Mu, semata-mata hanya oleh karena kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh senantiasa merindukan akan kehadiran-Mu. Merindukan akan kehadiran Roh-Mu yang kudus Tuhan. Memenuhi setiap langkah kehidupan kami dari waktu ke waktu ya Tuhan. Sehingga kami boleh di dalam koridor kasih karunia daripada Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan, sebentar kami tidak mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu. Kami membuka hati ya Tuhan untuk sabda-Mu. Urapi hamba-Mu yang sebentar hendak menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi dari tempat yang maha tinggi. Singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Kau berikan kuasa kepada hamba-Mu. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibir hamba-Mu. Semata-mata hanya oleh karena kuat kuasa-Mu saja ya Tuhan. Kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh dipulihkan tubuh, jiwa, dan roh kami oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Yang menjadi bekal di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sambut sabda-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, saudara yang kasih Tuhan dimanapun Anda berada. Kita dalam kondisi yang diberkati Tuhan, karena kita masih dapat beribadah sekalipun dalam wujud online. Kita tidak bisa tatap muka, tapi enggak mengapa. Sesuatu yang indah pasti terjadi karena Tuhan bersabda, Dia turut bekerja bersama-sama dalam keadaan apapun untuk mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang dipanggil sesuai rencananya. Oke. Kemarin kita sudah bersama melakukan ibadah online dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kita sudah menerima berkat-berkat yang disampaikan oleh firman Tuhan. Tetapi saudara yang kasih, Yesus sudah ada di surga. Tetapi murid-muridnya masih tinggal di dunia. Dan ketika mereka di dunia, saudara, mereka mengalami tekanan-tekanan sistem dunia. Karena ketika Yesus pun di dunia, Dia dibenci oleh dunia. Apalagi murid-muridnya. Coba sebagai ayat awal saya akan membacakan di dalam Yohanes 17. Ayat yang ke-6 mulai sampai yang ke-15. Cukup panjang. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu.
Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Sekian pembacaan firman Tuhan. Yesus, dia sudah kembali kepada Bapa. Tapi murid-murid masih di dunia, masih mengalami tekanan dunia ini. Pada waktu Yesus masih di dunia, Yesus yang memelihara mereka. Yesus yang melindungi mereka. Dikatakan tadi Yesus, ketika aku di dunia, aku melindungi mereka, memelihara mereka. Tapi sekarang aku tidak ada di dunia lagi, Bapa. Sekarang kuserahkan pemeliharaan ini kepadamu, Bapa. Dan Yesus mengatakan itu ketika dia masih di dunia, didengar oleh murid-muridnya. Sehingga Yesus ingin pemeliharaan itu sepenuhnya kembali kepada Bapa. Dan kalau itu dia sudah serahkan, bahasa Jawanya itu dia plong, sukacita, penuh. Sudah diserahkan apa yang sudah dia tebus dengan darahnya. Apa yang sudah dia sucikan dengan segala tubuhnya, dihancurkan darahnya sampai tuntas. Sekarang tugasnya sudah selesai. Untuk menebus dosa mereka, kembali kepada pemandangan Allah yang kudus. Tetapi sekarang masalahnya adalah Yesus kembali kepada Bapa, muridnya masih di dunia. Tetapi Yesus bersabda, dalam Yohanes 16 dikatakan ayat yang ke-7. Saya bacakan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Tadi saya sampaikan Yesus sudah ada di surga. Dia sudah memberikan nyawanya untuk menebus. Sekarang yang ditebusnya masih di bumi, di dunia.
kemudian dia serahkan pengawasan pemeliharaan pada Allah Bapa. Tapi sekali lagi, dengan cara apa? Dia kembali ke surga, kemudian dikatakan, aku akan minta kepada Bapa supaya Bapa memberikan penolong itu datang kepadamu. Dan kalau dia datang, saudara, penolong, roh kebenaran itu, roh penghibur itu, dia tidak ada seperti Yesus hanya di sebelah muridnya, dibatasi oleh keadaan daging. Oh tidak. Tapi penolong itu akan tinggal di dalam murid-muridnya. Saya bacakan dalam Yohanes 14. Ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Roh itu roh penghibur, roh penolong yang akan menolong murid-muridnya yang ada di dalam dunia ini tetap melakukan kebenaran. Roh itu mengajari mereka dari dalam tiap pribadi demi pribadi. Tidak di luar, tidak di samping, tidak di belakang, tapi di dalam. Ada kekuatan dari dalam. Itulah yang Tuhan Yesus mintakan kepada Bapa. Dan roh itu juga yang dialami oleh Yesus ketika dia harus memikul salibnya. Walaupun dia sudah berdoa 3 kali supaya cawan itu dijauhkan. Tapi dia harus meminumnya. Dan roh itu yang menopang Yesus. Dan roh itu pula yang dimintakan oleh Yesus kepada Bapa supaya tinggal di dalam diri murid-muridnya yang masih ada di dunia, yang mengalami tekanan-tekanan kebencian sistem dunia ini. Supaya apa tadi? Supaya mereka tetap tinggal di dalam kebenaran Allah sampai kesudahannya. Dan kebenaran yang diajarkan oleh Roh Kudus itu tidak menyimpang karena dia memberitahukan apa yang pernah diajarkan oleh Yesus. Dan indahnya lagi, kebenaran itu tidak langsung, apa bahasa Jawanya itu dimbleki apa. Tetapi dia akan sedikit demi sedikit. Bayangkan kalau seorang kita belajar, segala pengetahuan sampai S1 dicemplungke, dilek bahasa Jawanya. Untuk anak SD, kelenger, saudara. Tapi kalau ilmu pengetahuan umum itu tiap jenjang usia akan ditambahkan. Itu juga kebenaran yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus. Bahkan Yesus katakan, kebenaran yang akan datang bukan berarti kebenaran yang bukan sesuai dengan kebenaran Yesus. Tidak. Karena Roh Kudus, Putra dan Bapa itu satu. Jadi kalau yang belum sempat diucapkan oleh Yesus akan diberitahu oleh roh kebenaran itu. Jadi sekarang sudah yang kasih. Seperti kita tahu, kalau kita melakukan kebenaran di tengah tekanan dan kita sanggup melakukan kebenaran itu, akan timbul sukacita, damai, puas. Karena di dalam tekanan kita tetap tidak melenceng, kita tetap di dalam real kebenaran, dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan di kekuatan kita. Jadi bersyukurlah dan biar kita rindu untuk dipenuhi roh penolong, roh penghibur yang akan menuntun kita kepada kebenaran,
Sehingga kalau kita bisa melakukan kebenaran di situasi yang tidak enak. Dan kita dimampukan, wow. Kita akan mengalami sukacita, dan itu sukacita yang kudus yang dari Tuhan. Dan itulah fungsi Roh Kudus. Roh penolong itu akan menuntun kita pada kebenaran. Dan kalau kita mungkin suatu saat gagal, Roh itu akan menghibur kita, akan dikuatkan kita untuk sampai kemudian mengalami kebenaran demi kebenaran. Biar kita di hari-hari ini, gereja kita masih diizinkan Tuhan untuk mengadakan doa kepenuhan Roh Kudus. Biar Tuhan menolong kita memberikan hati yang haus dan lapar untuk dipenuhi Roh Kudus. Khususnya kita yang hidup di akhir zaman penuh tekanan-tekanan. Supaya kita dimampukan tinggal di dalam kebenaran demi kebenaran. Mungkin di skup yang kecil di dalam keluarga. Suami melakukan kebenarannya memimpin keluarga. Istri mendukung kebenaran itu tercipta dalam rumah tangga. Anak-anak menikmati kebenaran yang Tuhan anugerahkan nikmat orang tua mereka. Dan disitulah gereja akan hidup. Mulai dari keluarga yang dikuasai roh kebenaran. Kiranya Roh Kudus melanjutkan pengertian-pengertian ini kepada kita. Sekali lagi, kita masih ada di dunia. Dan Yesus sudah mendoakan supaya kita dapat roh kebenaran. Sehingga kita dimampukan tetap berjalan dalam kebenaran. Dan sukacita itu akan mewarnai hidupan kita. Dan ayat terakhir, Roma 14 ayat 17 saya bacakan. Roma 14 ayat 17, firman Tuhan demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita masih di dunia, tetapi kita akan menikmati suasana pemerintahan kerajaan Allah. Kalau Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita, untuk kita dapat melakukan kebenaran. Kemudian kita mengalami damai sejahtera dan sukacita. Amin. Kita akan masuk dalam doa. Kita naikkan pujian. Ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doaku. Nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Ajaib sungguh, ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doaku. Nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Amin. Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tatamu, penuh kemuliaan kekal. Saya kasih Yesus. Dia ketika datang menyerahkan tubuh dan darahnya, tidak berhenti sampai di situ. Kasih Yesus mengalir terus, sekalipun dia ada di surga, dia mintakan roh itu untuk turun, mendatangi, menghampiri kita. Baik dalam doa, baik dalam kehidupan sehari-hari. Ajaib sungguh, ajaib
sungguh hadirat-Mu selalu hadir di dalam doaku. Nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Ajaib sungguh, ajaib sungguh hadirat-Mu selalu hadir di dalam doaku. Amin. Nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tatamu, nur kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tatamu, nur kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, haleluya. Kau tarik hidupku ke tatamu, nur kemuliaan kekal. Mari kita berterima kasih. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Amin. Haleluya. Kau tarik ke tatamu, penuh kemuliaan kekal. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tatamu, untuk kemuliaan kekal. Kau tarik hidupku, Kau tarik hidupku ke tatamu, untuk kemuliaan kekal. Kau tarik hidupku, Kau tarik hidupku ke tatamu, penuh kemuliaan kekal. Haleluya. Kemuliaan kekal bukan usaha kami, tetapi Kau menarik kami ke sana. Luar biasa kasih-Mu mendatangi kami Yesus, sehingga Engkau utus Roh Kudus
yang bisa masuk di dalam diri kami. Kapanpun, dimanapun, kami ditemani Roh Kudus yang akan menolong kami, yang akan menghibur kami untuk dapat melakukan kebenaran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Engkau luar biasa. Engkau tidak meninggalkan kami, sehingga Engkau minta kepada Bapa supaya Roh penolong itu menolong kami dalam kebenaran yang kudus. Manakala kami tidak mampu, kami akan dihibur, dikuatkan, sehingga kami sekalipun pelan tapi pasti kami dimampukan untuk melakukan kebenaran-Mu. Baik ketika kami di rumah, ketika kami bermasyarakat, ketika kami melakukan aktivitas kami sehari-hari, mungkin sebagai pelajar, mungkin sebagai mahasiswa, mungkin sebagai karyawan, mungkin sebagai wira swastawan, ataupun mungkin sebagai pejabat-pejabat yang duduk dalam pemerintahan. Engkau akan menolong kami sekalipun sekeliling kami diwarnai dengan hal-hal yang mungkin tidak benar, yang akan menekan kami. Tapi Roh Kudus, tolonglah kami, tinggallah di dalam diri kami. Haleluya. Sehingga kami Kau mampukan hidup dalam kebenaran-Mu dengan ikhlas, dengan kesukaan dari Engkau, bukan dengan tekanan, tapi melakukan kebenaran penuh damai sejahtera. Itu sekali lagi Tuhan kami sadari bukan dari kekuatan kami, tapi oleh Roh Kudus yang Kau utus tinggal di dalam diri kami. Terima kasih Bapa. Berbicaralah terus kepada setiap kami, sehingga kami boleh dituntun dalam kebenaran-Mu, dalam damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kesempatan yang indah ini sekarang Tuhan, kami satukan hati kami dengan setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah. Kami ada di hadirat-Mu sekalipun kami terpisah dengan tempat, tapi kami percaya atmosfer ilahi ada di antara kami. Bapa, kami menengadah kepadamu Tuhan. Engkau yang sudah memberikan anugerah iman keselamatan. Malam ini kami satukan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berita Injil keselamatan tetap disebarluaskan. Dan selanjutnya Engkau Roh Kudus yang akan beracara. Engkau yang akan mengetuk hati setiap pendengar. Supaya mereka bisa menyambut. Bukan oleh kekuatan pemberita. Tetapi oleh karena kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Sehingga banyak jiwa boleh mengalami hidup di dalam pertobatan yang benar. Di situasi yang tidak nyaman ini Tuhan. Di situasi penuh tekanan akibat pandemik yang ada membumi ini. Sehingga kesulitan-kesulitan mulai merambah baik di bidang ekonomi, di bidang sosial politik. Tuhan, kami menengadah kepadamu. Roh Kudus, sampaikan doa kami kepada Bapa.
Allah, Engkau Yehova Sebaot yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Engkau pula yang memelihara bumi ini. Saat ini kami berseru kepadamu di dalam nama Yesus. Berkenan mata Tuhan tertuju menyinari keberadaan khususnya negeri kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Minahasa sampai Pulau Rote, dari gugusan pulau-pulau yang dihuni oleh suku-suku bangsa yang tergabung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kami sepakat berdoa di dalam nama Yesus. Mari Tuhan, hujan keselamatan, Amin. hujan pertobatan, Amin. Engkau curahkan Amin. kepada NKRI. Di tengah situasi saudara kami yang terpapar virus COVID-19. Mereka yang harus diisolasi. Mereka sendiri tidak ada siapa-siapa Tuhan. Mereka dikunjungi tim medis secara berkala. Tapi saat ini kami sepakat berdoa di dalam nama Yesus. Allah Roh Kudus berkenan Engkau melawat mereka. Engkau menjamah mereka. Sekalipun tidak audible, mereka tidak mendengar sesuatu kata, tetapi Engkau sentuh hati mereka. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Pertolongan Allah turun atas mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga mereka yang mendukung sekalipun mereka tidak bisa dekat di ruang-ruang isolasi. Di dalam nama Yesus teguhkan mereka, kuatkan mereka, batinnya mereka Engkau kuatkan sehingga mereka boleh menerima keadaan ini, menunggu pertolongan pada waktunya. Dan terlebih untuk mereka yang harus kehilangan anggota keluarga mereka. Tuhan, Roh penghibur, Roh penolong berkenan tinggal dalam diri mereka. Menghiburkan mereka, menolong, memberikan jalan keluar kalau mereka mengalami kebuntuan. Karena anggota keluarga mereka yang Engkau panggil pulang. Di dalam nama Yesus. Terjadilah kemurahan-Mu atas mereka. Kami juga berdoa untuk tim medis. Baik dokter spesialis paru-paru, dokter pendamping, para perawat, para tenaga sukarelawan. Mereka juga yang sebagai cleaning service ruangan. Ataupun mereka yang sebagai driver ambulans. Ataupun mereka sebagai pengemudi Tuhan transportasi online. Yang boleh menghantar kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam nama Yesus. Engkau berkati mereka. Engkau lindungi mereka. Sehingga mereka tetap melakukan pelayanan buat saudara-saudara kami yang membutuhkan pelayanan medis ini. Terima kasih Bapa. Engkau sanggup menolong mereka. Dan saat ini juga kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang Kau izinkan duduk dalam pemerintahan, baik di bidang eksekutif, baik di bidang legislatif, baik di bidang yudikatif. Ya, 3 komponen lembaga tinggi negara ini, di dalam nama Yesus mereka melakukan aktivitas bersinergi demi khususnya mengatasi situasi yang tidak mudah ini, COVID-19, segera boleh dihentikan
perjalanannya. Berkati Presiden Jokowi, Wakil Presiden, staf menteri, dan yang setingkat menteri. Demikian juga wakil rakyat DPR, MPR, DPD. Demikian juga yudikatif MA, KA, MK. Sampai jajaran paling bawah. Kami mohon di dalam nama Yesus. Tongkat komando tetap berjalan dengan rapi. Dan sampai ke sasaran, rakyat akan menerima berkat tongkat komando. Baik untuk distribusi, untuk bantuan dana sosial, distribusi sembako kebutuhan sehari-hari. Dan biarlah TNI Polri mengawalnya dalam keamanan yang dari Engkau. Komando gugus depan. Demikian juga Engkau berkati. Sehingga kalau mereka mengambil keputusan sesaat, mereka lakukan dengan hikmat dari Engkau, dengan otoritas yang dari Engkau. Sehingga rakyat, kami semua mengalami suatu kelegaan sekalipun masih di dalam pergumulan yang ada. Tuhan, untuk wilayah-wilayah yang menggelar PSBB, Engkau berkati sehingga boleh berjalan dengan lancar dan baik. Sarana-sarana transportasi yang mulai dibuka, tapi biar tetap di dalam kontrol yang benar, sehingga boleh memberikan kekuatan di sisi-sisi yang diperlukan saat ini. Terima kasih Bapak. Dengan penuh syukur, kami naikkan segala ucapan bibir kami kepadamu. Karena Engkau yang mendengar, dan Engkau yang bisa menjawab pada waktunya. Karena kami minta semuanya ini di dalam nama Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah yang Maha Kudus, Penebus kami yang hidup. Dan biarlah sekarang Tuhan, kasih dari Bapa, berkat dan persekutuan oleh Allah Roh Kudus tinggal di dalam setiap kami dan seluruh pirsawan yang ada sampai Maranatha. Engkau datang 2 kali. Haleluya. Amin. Saudara kekasih, sebelum saya undur dari pandangan Anda semua, saya sampaikan pengumuman sejenak. Ibadah doa ini akan tetap terus berlangsung setiap malam mulai jam 19. Dimulai sejak kemarin, nanti berakhir tanggal 31 Mei 2020. Sekali lagi, tiap malam jam 19 atau 7 malam, kita ketemu dalam doa online, menyambut dipenuhi Roh Kudus. Sekian pengumuman, Tuhan memberkati.